Ya, ini Bapak Ibu, ini kalau saya ngirim ke kualitatif report, beda-beda ya Bu Ima dan teman-teman. Hasil reviewnya ada yang dalam Word gini, kalau ini dalam bentuk track changes, jadi dia ngasih komen-komen Bapak Ibu di sebelah kanan, reviewnya dia bagaimana. Kalau jurnal lain-lain nanti saya kasih contoh. Ini loh Bapak Ibu, dia, ini cukup jelas Bu Ima, bisa kebaca di layar? Bisa kebaca, bisa. Oke. Dia pertama memuji, saya kan udah bilang, tolong pujilah dulu, belilah general comment. Thank you for giving us opportunity to review. Makasih ya, saya udah diberi kesempatan mereview paper Anda. Ini ya, saya komennya di MS Word. Nah, tapi kami telah memasukkan komentar-komentar agar paper Anda menjadi lebih baik. Silakan resubmit, oke lah. Nah, ini dia ini yang berbeda. Saya salah seorang editor tim TechQR. Makasih udah submit, berarti ini orang yang berbeda. Oke. Dia komen, kita pakainya APA. Judul maksimal memang Bapak Ibu kalau APA itu maksimal 12 kata. Jadi jangan panjang-panjang Bapak Ibu kalau ngasih judul, tapi judul itu memang harus agak-agak cantik dan menjual. Tapi mainnya tetap 12 kata kalau dia APA. Saya panjang. Jadi dia bilang, your current title is 15 words. Dia ngitung ya, dia berarti punya waktu, makanya dia 2 tahun nge-review paper saya. 15 kata, kata dia. So, please revise, tolong di-revise ya, supaya panjang judulnya itu jadi 12 kata. Nih, dia, ini reviewer yang berbeda. Makasih udah submit. Ini terutama, dia ini berarti read-through yang pertama. Terutama bagian finding Anda gini-gini. Ini baru general aja. Tuh dia bilang APA style-nya juga nggak sesuai. Tolong dibaca. Nah, ini kata per kata Bapak Ibu yang dia review. Ini saya bilang segmen, Anda bilang population group atau apa? Ini Anda pakai basic descriptive qualitative research, pakai case study atau fenomenologi. Anda tuh mixing loh, mixing istilah loh kata dia. Anda tuh mencampur baurkan istilah. Sebenarnya dia mau bilang kamu kayaknya nggak ngerti deh, tapi dia halus Bapak Ibu. Dia bilang Anda dia mempertanyakan balik ke saya. Terus ini Bapak Ibu abstraknya tuh saya panjang banget, lihat ada di halaman 1 dan 2. Nah, dia bilang probably too much detail for an abstract. Terus saya bilang yang memiliki akun di Islamic Bank ini Islamic Bank yang beda atau satu aja? Atau di negara-negara yang berbeda? Saya nggak jelas bilangnya. Ini jadi begini, detail sekali Bapak Ibu, terutama di bagian method. Di bagian method, saya kasih contoh. Ini Bapak Ibu untuk satu komen aja ini sepanjang ini, lihat dong. Dia bilang, Anda ini yang Anda presentasikan mirip apa yang dijelaskan Sandelowski dan Barroso. Tapi Anda ini topical survey bukan kualitatif yang dimaksud. Tolong jelaskan komponen kualitatif riset Anda dari segi kualitas data analisis. Setiap session ini masih panjang Bapak Ibu, ini kebayang nih komennya tuh Bapak Ibu. Ini saya masih belum selesai revisinya Bapak, revisinya aja 2 tahun belum selesai. Saya mungkin akan kibarkan bendera putih, mungkin saya nggak jadi ini submit paper ini setelah mencoba mengikuti satu persatu sarannya, karena intinya menyuruh saya belajar dulu kualitatif research. Padahal TQR ini Q1 lah Bapak Ibu, dan dia baik. Dia bilang akan sangat membantu, tapi hasil komennya seperti ini. Ya, ada pertanyaan lain. Ini contohnya kurang lebih begini. Baik, Bu Cici. Mungkin kita akan masuk ke seksi selanjutnya ya, sesi tanya jawab ya. Oke, menarik sekali pembahasan dari Bu Cici, sangat detail dari mulai kita mempertimbangkan pertama kali harus nggak diambil, sampai apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca sebuah artikel gitu ya. Intinya sebelum kita mereview, ini kerjaan banyak banget ya.
kita lihat aduh kerjaannya banyak banget gitu. Artinya benar-benar harus komitmen ke waktu, komitmen ke diri untuk mengerjakan yang sebaik-baiknya. Karena kalau kita nggak bisa kasih komen yang baik, tentunya akan menjadi sesuatu yang tidak berguna juga nantinya gitu. Untuk apa gitu ya? Kita udah berniat, kita sudah berniat untuk berpartisipasi, tapi ternyata kita nggak bisa memberikan yang terbaik dari diri kita untuk memberikan review tersebut. Oke, makasih Bu Cici, keren banget. Banyak sekali komentar di komen yang mengatakan bahwa presentasinya luar biasa. Mungkin kita sekarang akan masuk ke seksi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang saya dapatkan di list komen. Sebelumnya, mungkin apakah ada pertanyaan? Profesor Yasri mungkin ingin komentar sedikit, silakan Prof. Ya, terima kasih Bu Mia, Bu Sri. Saya mendapat banyak pembelajaran dari apa yang Bu Sri Rahayu sampaikan ya. Jadi ya sama juga di dalam saya belum berani untuk menjadi reviewer yang jurnal-jurnal internasional. Saya pernah ditawarkan di Islamic juga Bu marketing itu juga Bu, karena pernah dengan Pak Pror menulis di situ berdua ya kebetulan ya. Jadi tapi saya belum berani karena samping ini juga waktunya seperti yang Bu katakan tadi, kita harus tahu dulu waktu kita punya nggak, jangan nanti pas deadline kita belum juga selesai gitulah, lalu kita terlalu diperingatkan nggak enak juga gitu. Nah jadi saya pikir banyak sekali informasi. Kalau saya justru melihatnya sebagai saya penulis tadi Bu Sri. Jadi kalau saya menulis apa kira-kira yang harus saya perhatikan agar supaya yang disampaikan oleh Bu Sri tadi bisa kita eliminir, misalnya di introduction-nya seperti apa, bagaimana kita membangun teorinya, bagaimana detail metodenya supaya lebih bisa diterima gitu ya. Nah, jadi saya sebenarnya sekarang tidak memposisikan diri saya sebagai reviewer malah Bu. Justru saya memposisikan diri saya sebagai penulis gitu ya. Seandainya saya menulis apa dari sisi kacamata reviewer, apa yang harus saya lakukan agar ketika direview oleh reviewer, maka tidak banyak masalah. Ya, walaupun tadi seperti yang Bu lihatkan terakhir itu banyak catatan ya. Nah, jadi itu kan kadang-kadang ya kalau motivasinya nggak kuat, akhirnya akan bendera putih gitu kan. Ya udahlah cari yang lain aja, mungkin ini terlalu rumit dan macam-macam seperti itu Bu. Jadi bagi saya itu yang paling penting sebenarnya. Tapi saya walaupun di sini diundang sebagai reviewer, tapi saya nggak melihat diri saya sebagai reviewer sekarang, justru sebagai penulis yang kira-kira apa yang harus saya siapkan agar nanti ketika di review tidak hanya masalah gitu. Nah, gitu. Terima kasih Prof Yasri. Saya sebenarnya nggak enak sih sama Profesor, tapi kita berbagi aja ya Prof. Jadi gini, Bapak Ibu kalau saya menulis itu saya udah ngasih bikin brief dulu atau struktur Bapak Ibu. Jadi saya tuh biar semangat tulis section abstrak. Habis gitu introduction, habis gitu literatur review, methods itu Bapak Ibu bikin title itu dulu sampai referensi. Terus saya lihat aturannya, guides-nya. Dia bilang 9.000 kata. Journal of Islamic Marketing tuh boleh di 10.000 kata ya Bapak. Jadi 10.000 kata, Bapak sama Ibu tulis dulu. Berarti saya boleh nulis di bawah intro abstrak berarti 150 kata. Berarti sisa berapa? Benar-benar Bapak Ibu tetap harus berhitung secara sistematis. Berarti saya di introduction maksimal berapa kata. Jadi kalau saya bikin tim riset, saya bagi-bagi tugas, saya bilang tolong bikin introduction maksimal kamu boleh main di 1.000 kata ya. Yang kebagian, misalnya saya kebagian result and discussion, saya bilang saya butuh space 3.000 kata atau 4.000 kata. Jadi teman yang kebagian method benar-benar saya kasih 1.000 kata. Karena itu harus dipenuhi dulu tiket masuk kan saya bilang tadi di pemenuhan jumlah table sama jumlah kata. Kalau Bapak Ibu udah melanggar di situ nggak bisa masuk. Yang kedua adalah bahasa. Ini yang selalu menjadi isu. Se-Inggris-Inggrisnya, sejago-jagonya Inggris kita Bapak Ibu, saya sudah pengalaman, saya pernah membayar proofreader dari Malaysia, udah keluar 13 juta, ternyata reviewer jurnal bilang tetap ada yang tidak sesuai, karena native itu tetap beda kali ya. Terus saya bayar lagi orang Inggris asli, tapi bukan akademisi deh kayaknya Bapak Ibu, jadi tetap dikritik, akhirnya saya harus pergi lagi ke proofreader yang akhirnya saya masuk ke Sri Bendi. Tadi saya bilang di Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics itu, karena special issue, dia buka lagi kuncian
submission-nya hanya untuk paper saya karena kata dia paper Anda cocok untuk spesial isu kami, tapi kami cuma punya waktu 2 minggu untuk mereview paper Anda. Habis direview dia bilang punya waktu 8 jam untuk menunggu paper Anda direvisi secara bahasa. Isu bahasa menjadi sering banget saya temuin. Jadi kalau saya jujur tadi saya udah bilang saya pakai Servicescape, www.servicescape.com. Di situ saya pakai milih editornya milih. Saya tuh yang pakai yang namanya Jacqueline, itu bagus banget, agak mahal Bapak Ibu. Kalau sekitar 10.000 kata tuh di 8 jutaan ya Bapak Ibu. Tapi dia asli orang Amerika. Bisa British English, bisa American English, seperti itu. Tapi itu Bapak Ibu, saya selalu menemukan section communication itu oleh reviewer dibilang the paper is well written, terus nggak ada masalah bahasa Inggris. Jadi yang paling utama untuk masuk dulu adalah di format sama di bahasa Prof. Seperti itu. Tapi selebihnya itu adalah bahwa kita harus menjual isu kita itu, yang kedua itu setelah format dan bahasa adalah masalah isu itu ke international audience. Itu yang saya lihat kurang dari paper-paper kita. Paper yang masuk ke The Southeast Asian Management Journal, kan itu jurnal Indonesia Sinta 2 ya. Tapi kita tuh mendaftar di Scopus, Bapak Ibu, kita tuh udah 2 kali di reject Scopus, karena memang mungkin dibilang, meskipun topiknya Indonesia, tapi harusnya bisa dari angle internasional dong. Tapi kalau memang topik risetnya mengenai layanan bus di Tangerang City gitu ya, itu sebenarnya soal angle aja. Bisa aja kita cerita bus services, jangan Tangerang City-nya jangan di highlight. Atau pendidikan di kota Sumedang, BOS, bantuan operasional sekolah di Sumedang. Mungkin kita harus bisa membuat angle-nya ini dong, membuat angle-nya mengenai government support for education in rural areas, remote areas. Jadi soal itu juga menjadi penting, Prof. Kalau tadi kita berbicara, kita jadi penulis ya, Prof. ya. Jadi menjual isu kita ke audiens internasional. Selebihnya sih soal validity data dan lain sebagainya. Mungkin itu Prof, kurang lebihnya, mohon maaf. Bayar gitu. Terima kasih Bu Sri atas penjelasannya. Ya. Ya, terima kasih sama-sama. Silakan Bu Ima. Bu Ima. Ya, Bu Sri, Bu Imanya kebetulan koneksinya terganggu. Saya coba dulu mengkafe aja Bu Sri. Oke, silakan. Pak Rengki. Baik, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan penting Bu Sri. Bu Sri, Bu Cici ya, saya manggilnya Bu Cici aja. Ya. Karena sama dengan nama istri saya di rumah, jadi biasa manggilnya Bu Cici gitu ya. Bu Cici, gimana sih sebenarnya kita mau membangun sebuah theoretical gap supaya tulisan kita ini menarik bagi reviewer gitu. Ini barangkali yang sering muncul ketika kita mendapatkan saran dari reviewer nih, Bu Cici. Ya, mengenai gap, Bapak Ibu, saya sendiri suka merenung-renung sendiri, tiba-tiba merasa menemukan gap, merasa menemukan fenomena atau bahasa lainnya wangsit ya Bapak Ibu. Sayang sekali itu academic society nggak mau tuh yang namanya wangsit. Jadi untuk mencari wangsit, caranya bukan duduk-duduk sambil ngopi atau ngerokok atau gimana, ternyata kita harus membaca artikel terbaru di jurnal yang bereputasi yang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir dulu Bapak Ibu. Lalu pergilah, nggak usah baca satu persatu detail, pergilah ke section Future Research Direction Bapak Ibu di jurnal. Di situ dia menunjukkan celah-celah riset yang bisa kita isi Bapak Ibu. Kalau kita riset mengenai Islamic marketing, ada Future Research Direction-nya, katanya misalnya bagaimana cryptocurrencies dalam Islamic finance belum diteliti, bagaimana marketingnya. Nah itulah sebenarnya wangsit yang harus kita follow up. Tapi jangan baca jurnalnya 10 tahun yang lalu, karena Future Research Direction 10 tahun yang lalu mungkin udah dilakukan di 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian.
Jadi dilimitasikan, dibatasi, bacalah yang 2 tahun terakhir kalau bisa yang 2020. Karena pasti future research direction-nya belum dikerjain. Ataupun masih under review. Seperti itu kali Pak Rengki untuk dapat gap yang lebih bisa diterima oleh academic society. Ya, terima kasih Bu Cici. Yang kedua ada pertanyaan dari Pak Zaitun Nanik. Apa sih sebenarnya perbedaan mereview artikel dengan mereview buku ajar nih? Itu pertanyaan dari Pak Zaitun. Mereview artikel, mereview buku ajar. Saya sendiri Bapak Ibu nggak pernah mereview buku ajar. Saya pernah menulis buku, itu pun bukan buku ajar. Menulis buku, sekalian iklan ya Bapak Ibu, saya menjadi penulis Berani Jadi Wirausaha Sosial, bisa di-download secara bebas. Dan edisi kedua baru terbit kemarin, Profit untuk Misi Sosial, disponsori Bank DBS dari Singapura, ya itu free untuk meningkatkan kewirausahaan. Itu tidak direview Bapak Ibu, bukunya tidak direview tapi diedit saja. Tapi buku ajar itu kan harus direview tentu saja oleh teman sejawat, karena itu kita itu benar-benar yang di-share adalah ilmu pengetahuan seperti itu. Tapi saya kira bedanya adalah mungkin dari segi citation. Kalau citasi buku ajar itu mungkin akan lebih banyak mengutip orang per orang, itu lebih banyak jumlahnya daripada yang di jurnal artikel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngutip terlalu banyak dalam satu jurnal ke satu orang, itu udah dibilang plagiarism. Tapi kalau untuk ngutip di buku ajar, kalau kita perhatikan buku Kotler dan lain sebagainya, dia banyak banget kutipan-kutipan. Kan satu model bisa dari satu jurnal, satu gambar kayaknya nggak isu. Tapi kalau ke paper jurnal nggak aman kalau Bapak Ibu hanya merefer ke satu orang seperti itu untuk satu model. Nggak ditemani oleh sejawat kolega lain dikutip-kutip. Seperti itu kali. Tapi jujur saya belum pernah mereview buku ajar ya. Jadi itu sependek yang saya bayangkan kalau buku ajar harusnya direviewnya oleh para pengajar yang ahli di bidang itu. Ya, Bu Cici, pertanyaan selanjutnya dari masih Pak Zaitun. Untuk simpulan sebuah artikel, apakah meng-copy paste hasil penelitian atau membuat kalimat baru? Oh, kalau saya biasanya gini, harus sangat membuat kalimat baru. Ini kan terkait dengan discussion ya Pak Zaitun ya namanya ya? Ya. Pak, kalau misalnya saya bisa tunjukkan nggak ya? Sebentar ya, saya lihat dulu artikelnya. Sebentar, saya cari artikelnya. Mohon waktu sebentar. FTE 2019. Bu Zaitun ya, maaf ya. Oh, Bu Zaitun. Oke, mohon maaf. Biasanya kalau Zaitun itu laki-laki nggak apa-apa. Oh ya, maaf. Ntar dulu. Sebentar. GCS, semena IJBS. Sebentar, mohon maaf. FTE 2020. Sebentar ya, saya. Oke, ini saya screen share. Ya, udah terlihat ya, ini paper saya, Bapak Ibu yang tadi saya ceritakan, itu migrasi ke Islamic Bank, menggunakan push-pull mooring theory dari perspektif services marketing mix. Bapak Ibu yang di bidang marketing mungkin tahu marketing mix ada product, price, place, promotion, people gitu ya. Itu bukan teori loh ya Bapak Ibu, services marketing mix perspektif bukan teori. Kalau Bapak Ibu baca jurnalnya mengenai marketing mix itu bukan teori. Itu ada bagian apa ya dibilangnya, saya juga bingung menarik konsep aja tapi bukan teori. Jadi yang saya pakai teorinya adalah push pull mooring teori. Nah, di situ kalau saat discussion Bapak Ibu itu ini bisa hanya satu kalimat benar-benar men-summarize semua. Tapi jangan mengulang lagi hipotesis satu persatu. Saya bilang di sini, based on the study, one can conclude that only 2 factors, hanya 2 faktor, benar-benar men-summarize aja gitu loh.
yang mempengaruhi pemilik account bank konvensional untuk berpindah ke bank Islam dari bank konvensional. Terus saya bilang tidak ada faktor yang mempengaruhi, jadi hanya bilang apa yang mempengaruhi, apa yang tidak mempengaruhi. The study implied dalam kalimatnya, jadi kalimatnya harus diperas habis karena saya terbatas dari segi kata-kata. Tapi yang penting di discussion, Bapak Ibu. Di discussion ini bukan repetisi dari hasil. Di sini saya harus menyimpulkan dalam push faktor yang dorong, yang penting itu apa aja sih? Good persepsi yang baik itu menjadi penting. Dari pull factor, apa sih yang penting gitu loh. Jadi seperti itu ya Pak Perengki, jadi benar-benar jangan mengulang hipotesis. Bapak Ibu harus ngasih tahu apa yang berpengaruh, apa yang tidak berpengaruh. Itu di section discussion dan conclusion. Itu mungkin Pak Perengki. Terima kasih Bu Cici. Ini ada pertanyaan lagi Bu Cici dari Ibu Armida Sylvia. Apakah systematic literature review dan apa itu disebut dengan systematic mapping studies? Nah, ini mungkin perbedaannya atau contohnya bisa juga nih Bu Cici. Oke, sebentar saya buka lagi dokumen. Bentar ya, review PQR, review jurnal. Ini adalah, oh iya nih. Saya tutup dulu satu sebentar. Paper Tourism Management. Oke. Oke, saya share. Ini Bapak Ibu, saya sedang direview oleh Helion Q1. Ini saya systematic literature review. Saya 1 dekade. Saya mereview paper soal Airbnb. Ini paper awal sebelum saya revisinya harus saya submit besok. Ini 134 Bapak Ibu, saya udah merevisi, sekarang jadi 350 artikel. Bikin saya tiap hari kerjanya baca Airbnb sampai mabok ya Bapak Ibu. Ya, ini sistematik, saya nggak bisa berspekulasi apa itu systematic mapping, apakah itu yang dimaksud bibliographical studies, Ibu, saya nggak bisa jawab, saya hanya bisa jawab ini yang disebut systematic review. Systematic review itu tidak hanya mereview secara acak-acakan, kita harus menjelaskan, kita itu mencari data untuk direview itu pakai keyword pencarian apa? Airbnb campur kata guest, Airbnb campur kata host, karena saya kan pakai teori stakeholder, jadi saya nyari artikelnya, semua jenis stakeholder nyarinya habis Airbnb sama guest, Airbnb sama host, Airbnb sama komunitas, Airbnb sama hotel karena kompetitor, Airbnb sama employee, Airbnb sama government. Habis gitu saya harus ceritain, total dapat 134, waktunya berapa lama itu harus di sistematik, itu harus jelasin. Terus dari database mana aja, EBSCO, Prokes, SagePub, Science Direct, tapi reviewer bilang ke saya, Anda ini bisa ada duplikasi nih kalau nyarinya berdasarkan database. Coba Anda nyarinya berdasarkan yang terindeks di Scopus. Kan nggak akan ada 2 kali penghitungan. Saya rubah lagi, ngikutin reviewer. Karena pakainya Scopus, akhirnya melahirkan 350 artikel, Bapak Ibu. Ya saya turutin sih, maksudnya supaya tetap ada kesempatan dipublikasi. Tapi jujur sampai hari ini belum selesai, sedangkan submitnya besok maksimal jam 12 malam waktu waktu Amerika atau Eropa, seperti itu. Yang dimaksud systematic review itu tidak hanya berhenti, nih saya harus bilang bahwa ini sebelum saya revisi ya, 134 artikel itu dari tahun ke tahun perkembangan Airbnb itu tertinggi di tahun berapa. Kalau saya bilang 2018, saya bilang juga kemarin saya berhenti nyari datanya, 2019-nya belum selesai, boleh jadi 2009 tertinggi. Jadi masih, kalau kayak kurva pandemi ini masih belum mencapai puncak penelitian mengenai Airbnb, seperti itu. Saya juga harus bilang, berapa sih host, artikel yang bercerita mengenai host, kompetitor. Nah, tidak hanya berhenti mendeskripsikan aja jurnal apa aja yang menayangkan, saya juga harus secara sistematik menganalisis hubungan antar variabel apa sih yang menjadi penentu dari
harga Airbnb, apa sih yang menjadi penentu orang mau jadi host, apa sih yang menjadi penentu suatu kota menjadi banyak memberikan supply terhadap Airbnb, relationship atau konflik antar stakeholder bagaimana. Jadi systematic review itu bersifat kayak critical review, kita harus memberikan gambaran hubungan antar apa yang kita review itu, variabel apa yang menjadi dasarnya, makanya saya pakai teori stakeholder. Kalau systematic mapping, saya nggak tahu apakah itu yang sama dengan bibliographical, Bapak Ibu. Itu juga ada paper yang memetakan secara bibliografis penulis Airbnb itu misalnya Bu Tusadiah itu paling banyak. Itu dipetakan, dikutip oleh siapa aja, dibuat network analisisnya seperti itu. Terus paper mana, topik apa dipetakan. Tapi saya nggak memetakan itu. Tapi saya jujur tidak terlalu tahu systematic mapping, harus belajar lagi. Karena saya pun lagi belajar systematic review ini, Bu, baru tambah belajar lagi setelah dikasih masukan reviewer, dan akhirnya membuat saya harus merubah section metodologinya. Section metodologinya harus lebih details lagi supaya katanya orang bisa niru. Kalau melakukan literatur review Airbnb, datang dengan sejumlah artikel yang sama atau tidak. Itu mungkin Pak Perengki. Ya, terima kasih Bu Cici. Kita kembalikan lagi kepada moderator yang profesionalnya. Saya akan tanya. Mohon maaf, moderator juga, profesionalnya IndiHome-nya down tadi Pak. Sebut merek lagi. Lagi down tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Mohon maaf semuanya partisipasinya. Tadi pertanyaannya sudah ada tentang systematic literatur review dan systematic mapping study ya. Ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Wasifah Hanim. Silahkan Ibu. Ada Ibu Wasifah Hanim di sini? Tes. Tidak ada Ibu Wasifah Hanim? Ada. Ya, silahkan. Ibu Wasifah Hanim tadi menanyakan langsung. ya. Mungkin ingin menanyakan langsung Bu Cici. Silahkan Bu. Pertanyaan saya sederhana, itu topik ini menarik sekali, tidak hanya sebagai reviewer, tapi saya sebagai author. Cuman saya ingin lihat sebenarnya ada nggak sih textbook yang sebagai pemandu untuk bagaimana kita menjadi reviewer yang lebih baik. Oke, mungkin suaranya kurang jelas ya Bu Cici ya. Bisa, saya dengar. Bisa dipahamin. Untuk yang lain mungkin pertanyaannya Ibu dari Wasifah Hanim adalah ada nggak textbook yang bisa dipakai sebagai panduan untuk menjadi reviewer ini, kayak gitu. Silahkan Bu Cici. Oke. Tidak ada kalau buku sependek yang saya tahu ya, tapi ini kalau Bapak Ibu googling saja, itu tuh sebenarnya tiap jurnal itu sudah menyediakan panduannya Ibu Ima untuk menjadi bagaimana menjadi reviewer. Ini saya sebenarnya mau menayangkan, kok nggak bisa ya. Tulis aja, kalau nggak Sunan BA ke Bunda deh, jadi Bunda bisa ngisi. Sebentar. Sebentar, show all windows. Sebentar ya, saya mana? Oh ya ini. Nih, kalau Bapak Ibu mengeluarkan kata how to become journal reviewer, itu nanti ada tuh authorserviceswiley.com. Kelihatan Bu Ima? Ya, kelihatan. Pablons want to peer review 10 tip untuk get noticed by editor. How to become a reviewer di Elsevier. Itu ada panduan-panduannya Bu Wasifah Hanim. Jadi tiap jurnal sekarang itu sudah menyediakan, atau tiap publisher, how to become a good reviewer itu udah ada. Jadi nggak perlu beli bukunya Ibu, karena yang mau nulis buku lagi sibuk di review gitu kayaknya Bu. Bercanda saya. Gitu ya, makasih Bu Wasifah. Bu Ima, saya boleh? Ya, ada pertanyaan ya yang saya lihat tadi. Ini pertanyaan dari Bapak Efrialdi Simabua, ya. Kalau walaupun diperbolehkan peneliti atau penulis membuat kuesioner sendiri. Jadi tadi Bu Cici sempat menyebutkan ya, sebaiknya kuesioner tuh nggak usah dibikin sendiri, mendingan kita minta ke yang sudah membuat kuesioner, karena mungkin ada proses yang sangat panjang untuk dia bisa valid dan reliable gitu ya Bu ya, ada proses psikometri, karena basisnya Bu Cici kan tentang psikometri. Nah, gimana caranya Bu kalau mau bikin sendiri itu, ada panduannya nggak? Ya, Bapak, waktu saya kuliah di psikologi, saya, ini lagi lupa lagi Pak penulisnya, ada standar psikometrik pembuatan kuesioner.
itu ada prosedurnya, Bapak harus beberapa kali validasi ke populasi yang berbeda. Agak-agak ribet, memakan waktu. Makanya saya bilang, kalau kita bikin kuesionernya aja 3-6 bulan, nanti publikasinya kapan? Jadi make your life simple, mendingan minta ke yang udah bikin. Sebenarnya segala sesuatu scalingnya udah ada. Kalau kita mau brand equity, merek, ekuitas merek, brand equity scale pasti udah ada. Schizophren scale udah ada. Kenapa harus melewati proses psikometri yang penting? Karena kita nggak boleh nutup mata hanya bidang kita aja. Karena kalau untuk di psikologi, untuk mengatakan seseorang schizophren atau penyakit kejiwaan kan harus melewati proses psikometri yang valid ya. Supaya kita nggak sembarangan, akhirnya semua orang dicap schizophren kan jadi gawat seperti gitu. Seperti itu juga purchase intention scale, itu sih aman sebenarnya, tapi seharusnya itu pun diuji pada populasi yang banyak. Jadi melewati proses psikometri yang disarankan. Jadi baiknya sebenarnya segala sesuatu udah ada di mbah Google, kita hanya aja yang kurang baca atau kurang waktu untuk membaca, kurang nyari atau nggak tahu keywordnya, itu aja sih sebenarnya isu kita. Jadi baiknya kita memakai yang sudah ada Bapak, karena akan ditanyakan how did you validate the questionnaire, the instrument. Jadi amannya bilang aja it is replicated from. Tapi ini diadaptasi, cara kita adaptasi aja dipertanyakan, apakah kita melakukan back translation atau enggak. Jadi intinya akan diplototin oleh reviewer tuh research method kita. Jadi kalau kita bikin sendiri, tambah kerjaan baru menjelaskan cara bikinnya. Iya, baik. Iya, jadi Bu Cici, kalau mau praktisnya, gimana cara mintanya Bu Cici? Tolong diajarkan kami. Oh, cuman email aja. Jadi kalau kita melihat ada jurnal acuan, diperhatikan dulu ya, dia itu masuk dalam list predatory atau enggak ya. Karena kalau predatory otomatis reviewnya kurang baik. Jadi kalau kita udah yakin di Simago jurnalnya oke, di Scopus itu juga oke, gitu ya, udah bertahun-tahun, puluhan tahun dengan citation yang banyak, berarti jurnalnya bagus, kita email, dan kecenderungan mereka tuh membalas sangat tinggi loh. Mahasiswa-mahasiswa saya di-reply soalnya oleh yang menjadikan jurnal acuannya, nanya-nanya detail pun pakai WhatsApp call ada yang mau terima. Jadi daripada membuat hidup kita susah sendiri ya Pak Evialdi, mending kita buat simple, kita minta aja lah gitu, jangan bikin dulu. Nanti kalau bikin Pak, kita publish-nya 2024 Pak, pas Pilpres berikutnya Pak. Begitu ya Bu Cici ya, baik, oke. Terima kasih Bu Cici. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita masuk sholat Jumat ini? Tadi mungkin saya sudah melis beberapa pertanyaan, entah sudah dijawab atau belum. Yang satunya dari Ibu Zaitunani sudah dijawab ya? Izin bertanya. Boleh. Bagaimana? Silahkan yang ingin bertanya, silahkan Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Moderator diizinkan bertanya. Acaranya sangat bermanfaat ini. Acara apa? Kami apresiasi ini Bu. Panitia pemateri, semoga ada kelanjutannya ini. Seperti training metode-metode penelitian atau alat analisisnya. Aduh, Bu Ima, PR-nya banyak tuh. Iya, soalnya Pak Prengki tuh. Iya. Ini Bu, sebenarnya saya sendiri bukan dosen, tapi melihat saya ASN di Jakarta, Bu, ini posisi di Bogor. Menarik sekali ini, ketemu sama Ibu Cici di online malah ini ya. Oke. Dan sangat produktif sekali Bu, kalau lihat tadi Ibu bisa 5 publikasi per tahun ya, target gitu. Luar biasa Bu, mudah-mudahan yang lain bisa seperti itu ya. Amin. Nah, ke depannya kan sepertinya ASN ini kami Bu, itu kan dituntut juga bakal harus menulis ini karena perubahan dari struktural eselon 3-4 itu hilang menjadi analisis kebijakan, maka kemampuan untuk menulis menjadi keharusan nantinya, minimal policy brief gitu. Nah, mungkin pertama apakah Ibu ada pengalaman untuk menulis policy brief itu seperti apa? Terus menarik juga kalau saya ini kan di kantornya di Kemenko Perekonomian Ibu, ini kan nanti bisa kerjasama lebih lanjut Ibu. Oke. Kami ada Bu Dewi Meisari tuh, oke? Iya Ibu, saya sendiri di bidang Kedeputian BUMN Riset Inovasi, khususnya di jasa keuangan dan industri informasi baru 3 bulan ini Bu. Jadi menarik sekali nanti kalau bisa diperkenankan belajar gitu, karena kami mempunyai fungsi untuk mendorong peningkatan Global Innovation Index kita. Indonesia ini masih peringkat 85 dari 129 negara Bu, atau peringkat ke-7 di ASEAN. Nah, jadi ini menarik sekali nanti ke depannya. Terus yang ingin jadi pertanyaan saya yang kedua, selain yang tadi policy brief, yang kedua ada beberapa poin misalnya yang Ibu jelaskan tadi yang
belum detail yang kami dapatkan infonya seperti terkait beda detail antara originality, significancy, novelty, dan new findings. Apakah ada degree of originality dan seterusnya, itu masuk bagian dari penilai juga gitu. Nah, saya pernah membaca yang namanya originality itu bisa berdasarkan berbasis teori atau terhadap konseptual framework-nya atau metodenya atau materialnya atau juga lokasi gitu. Nah, itu juga menjadi suatu originality. Mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Firdaus. Terima kasih, berbobot sekali pertanyaannya ya. Berat juga menjawabnya, tapi yang pertama policy brief saya belum pernah menulis. Saya pernah jadi pembantunya yang bikin policy brief. Waktu bikin, saya pernah kerja di SS di British Council, itu membikin waktu itu proyek mereka, bos ya Pak Firdaus, bantuan operasional sekolah. Itu sama sih dengan waktu mau merilis bantuan operasional sekolah, mereka melaksanakan banyak FGD dengan stakeholder, terus udah gitu, sampai rilis ke policy bantuan operasional sekolah itu dirilis, itu ya melalui suatu metode yang sebenarnya saintifik, karena yang bikin waktu itu Dr. Nina Sapti, Pak Edi, itu yang dari Fakultas Ekonomi semua. Jadi mereka melakukan prosesnya sama seperti kita melakukan riset. Cuma bahwa risetnya itu benar-benar harus berimpact terhadap policy seperti itu ya. Laporannya pun berbeda, mereka tuh kan sangat direct, bisa ambil contoh-contoh policy brief lah, kita di download seperti itu. Tapi saya sendiri belum pernah pengalaman Pak, kalau saya sendiri yang menulis seperti itu. Saya cuma menulis yang kemarin, itu sebenarnya akan menjadi buku rujukan di Kemenkop juga Pak Firdaus, buku kami yang profit untuk misi sosial, kemarin udah dirjennya udah bikin pembukaan, apa kabaknya saya lupa lah ya, yang bikin pembukaan di buku kami. Seperti itu, tapi kalau untuk Bapak Ibu yang ASN, yang pindah dari fungsional, dari struktural ke fungsional, itu sebenarnya Bapak Ibu ada hal simpel menulis, bahkan untuk dosen-dosen, saya juga menjadi penulis di artikel di koran, itu jauh lebih mudah Bapak Ibu, karena peer review-nya bukan peer review oleh academician yang lebih rumit, rigid, dan nggak lama. Kalau menulis saya nulis di Jakarta Post 2 kali, itu di review-nya cuma sehari Bapak Ibu. Intinya apa sih kalau menulis di surat kabar? 1, topiknya itu trending, jadi trending topik. 2, ada masalah dalam topik yang kita bahas, dan ada solusi. Jadi Bapak Ibu harus begitu. Topiknya lagi trendy, udah gitu ada masalah yang belum diselesaikan, dan Bapak Ibu dalam artikelnya memberikan solusi. Dan enaknya cuma 1000 kata. Saya juga nulis di Kontan cuma 900 kata. Bapak Ibu, saya nulis soal pandemi. Jadi kan ada masalah soal hilangnya dokter. Dokter itu pergantiannya 78 orang aja butuh hampir 900 tahun untuk ganti masa produktif. Saya kasih tahu supaya awareness kita pakai masker lagi, supaya government menyediakan APD lagi. Itu enaknya Bapak Ibu sebentar aja kalau 1000 kata mah, atau 900 kata ya. Jadi dari situ dulu mungkin Pak Firdaus kalau bukan akademisi, nulis dulu di surat-surat kabar, kan ada kumnya juga, seperti itu. Yang kedua mengenai level originality. Bapak Ibu, jujur saya pun masih mencari, kalau lagi nguji mahasiswa, lawan bicara saya atau teman kolega saya mempertanyakan originality, saya nggak bisa berujung pada kesimpulan yang dimaksud original itu apa. Karena saya pun tidak bisa menghasilkan sesuatu yang sangat original. Jadi sependek yang saya bisa adalah hanya originalitas dari segi konteks. Dari segi konteks Indonesia, dari segi new sample, seperti itu. Seperti itu. Degree-nya saya belum bisa jawab, karena pun saya masih mencari Pak Firdaus, apa sih sebenarnya kesepakatan akademisi, konvensi sosialnya itu yang dimaksud original. Jadi selama konteksnya baru atau menggabungkan 2 model, masih ada originality-nya lah, tapi justification-nya menjadi PR banget, bahwa kita memadukan 2 hal yang berbeda itu menjadi penting atau tidak, menjadi valid atau tidak, menjadi sesuatu yang original atau tidak. Jadi saya nggak berani spekulatif. Itu kali ya Bu Ima, silakan. Iya boleh Bu Cici, mungkin saya share saja pertanyaan yang mungkin tadi sudah sempat saya ketik, tapi saya belum tahu karena sempat tidak mengikuti mana yang sudah dijawab, mana yang belum. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, syarat mereview artikel, mungkin sudah dijawab.
Tadi udah dijelaskan juga sama Bu Cici. Mana yang belum dijawab, silahkan Bu Cici. Oke. Di mana perbedaan jurnal nasional, jurnal internasional? Jurnal nasional ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia juga. Cuman Bapak Ibu di jurnal nasional yang berbahasa Inggris itu masih bebas, Bu. Grammatical error-nya nggak dijagain banget karena yang baca juga orang Indonesia, seperti itu. Tentu saja kualitasnya juga mungkin berbeda Bapak Ibu, tapi pasti kalau kayak jurnal-jurnal kedokteran tetap aja susah, Bu. Meskipun jurnal nasional, karena mereka kan clinical trial dan lain-lain dipertanyakan. Tapi jurnal nasional tentunya akan lebih mudah Bapak Ibu masuk, terutama yang belum Scopus, karena kami itu rindu order Bapak Ibu jurnalnya. Karena orang Indonesia pun pengennya masuk ke jurnal Scopus. Kalau udah di-reject sama jurnal Scopus, baru deh outlet kita menjadi pilihan terakhir jujur buat para penulis. Bahkan buat kami sendiri mungkin nggak bisa menutup kemungkinan itu. Apa bedanya editor dan reviewer? Editor menjagain di depan dulu Bapak Ibu apa sesuai dengan aim and scope. Kalau reviewer jauh lebih detail lagi ke dalam. Tapi editor boleh memberikan diskresi. Saya sebenarnya di-reject oleh reviewer di Journal of Islamic Marketing, tapi editor memainkan peran besarnya bahwa dia melihat ada potensi, jadi silakan Anda merevisi. Tapi editor juga, kalau reviewer dua menerima, editornya bilang mereject, dia juga boleh memainkan peran yang lebih powerful, seperti itu Ibu Heriani. Yang 4 udah dijawab, yang 5 juga sudah, 6 sudah Bu Ima, jadi sudah Bu Ima. Oke, mungkin pertanyaan yang lain bisa muncul dari audiens, silahkan. Bu Cici, kalau nggak ada muncul nih Bu Cici, kenapa sih kita suka dapat rejection at the first place gitu? Baru submit, kok udah di-reject gitu. Ada masalah apa kira-kira sama artikel kita? Padahal kayaknya kita udah pede banget nih sama artikelnya. Ya sama ya, saya di-reject juga banyak Bu Ima. Jadi tadi saya udah jawab di Prof. Yasri, Pak, mungkin Bu Ima menghilang, tapi intinya Bu Ima, satu, kita harus sesuai dengan guidelines-nya dulu. Nggak sesuai guidelines, sudah pasti disebut inappropriate, sistem yang mereject dan juga DS editor. Yang kedua, menjual nggak secara internasional topiknya Ibu Ima. Jadi jangan misalnya penelitian mengenai BOS di Tasikmalaya Ibu Ima. Itu angle-nya harus kita ubah dulu, jadi jangan bosnya dengan istilah yang spesifik Indonesia, kita bilang aja when the government support schools in remote areas gitu, karena nggak penting Tasikmalayanya, karena orang luar tuh nggak tahu Tasikmalaya. Maaf ya, Tasikmalaya contoh aja, sebut nama kota lain juga boleh gitu loh. Citayam gitu ya, Citayam, Cilebut gitu ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi itu nanti di metode aja, bilang aja in remote areas gitu loh. Jadi another remote areas in any countries bisa mempelajari apakah efektif pemberian bantuan operasional dari government gitu loh. Jadi angle tolong di switch ya, rada-rada internasional seperti itu. Itu juga menjadi penting. Oke, ini pertanyaan muncul lagi Bu Cici dari Ibu Erna Melastuti, baru muncul banget, jadi saya belum ketikkan. Ini pertanyaannya, gimana sih kita bisa mempercayai kalau dapat email, di email kita diminta untuk jadi reviewer? Ini cukup trusted nggak yang email kita ini? Gimana cara mengeceknya? Ini email yang bisa dipercaya nggak? Gimana cara konfirmasinya? Bapak Ibu, kita terpaksa sebenarnya kita pakai Simago Journal Ranking gitu ya, Bu Ima, dipakai aja karena kalau Scopus dia pun punya yang punya yang predatory. Jadi Bapak Ibu pergilah ke Simago Journal Ranking. Saya banyak banget dapat email untuk mereview, tapi kan sebenarnya ini jurnal abal-abal atau enggak. Bapak Ibu ketikkan aja nama jurnalnya gitu ya. Saya kasih contoh kalau hospitality kita klik kan ada tuh. International Journal of Hospitality Management ini yang saya review tadi. Dia H-index 106, rankingnya itu kita cari nih Q1. Kelihatan di layar ya Bu Ima ya? Iya, kelihatan Bu. SJR 2,2. Berarti ini jurnal yang lebih bereputasi. Semakin ke bawah kan semakin turun rankingnya. Jadi terserah ada di sini berarti ini jurnal-jurnal yang terindeks dan terranking dengan baik Ibu. Itu salah satu cara mensortir pertama. Tapi ya kayak jurnal-jurnal nggak terkenal ya mencari reviewer, kalau mau bantu nggak apa-apa sih Ibu buat pengalaman. Ada juga kok yang kasih sertifikat, nggak mesti yang terindeks seperti ini. Kalau untuk pengalaman awal saya kira bagus-bagus aja. Tapi kalau boleh kasih nasihat, saya kutip nasihat bukan dari saya loh Bu, dari reviewer jurnal.
yang udah profesor, yang udah lebih ahli dan membimbing kita para pengelola jurnal, katanya baiknya kita jadi penulis yang baik dulu deh. Habis di penulis yang baik itu baru kita bisa mereview dengan baik seperti itu. Tapi kalau mau belajar nggak apa-apa Bu, jurnal apapun kita terima aja reviewnya, ya setidaknya lah sertifikatnya berharga, tapi pembelajarannya juga lebih berharga lagi. Itu kali Bu Ima. Baik, baik Bu Cici. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya di sini? Beberapa teman kita partisipan sudah live karena mungkin di Indonesia bagian timur sudah masuk waktu sholat Jumat ya. Jadi sekarang silahkan yang masih ada di masih ada di sini, silahkan Pak Franky. Ya, terima kasih Bu Emma. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama Bu Cici, kan kita di Indonesia ini ada yang menggunakan untuk jurnal berputasi itu pakai Scopus atau dengan Simago tadi. Yang kedua menggunakan WOS. Nah, sebenarnya mana yang lebih bagus untuk rujukan kita? Terutama ada mengatakan kita harus rujuk jurnal Q1 dan Q2 untuk referensi kita atau untuk menjadi dasar kita mencari gap itu. Nah, pertanyaan kedua itu berkaitan dengan bagaimana kita menunjukkan kontribusi riset kita, apakah di bagian introduction atau di bagian implication. Nah, ini barangkali yang sering kita bingung. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Pak Rengki. Kalau di Malaysia yang lebih digunakan, saya kan sekolah S3-nya di Malaysia, itu sebenarnya Web of Science, Pak, karena Thomson Reuters itu untuk masuk di indeks di social SSCI, Social Science Citation Index, itu jauh lebih susah katanya daripada terindeks di Scopus. Jadi, Web of Science jauh lebih tinggi levelnya. Tapi ya kita kalau pakai liga Pak, kalau liga Tarkam aja kita belum lolos ya, iya masa kita mau ikut Liga Champion ya di Inggris gitu ya. Jadi nggak apa-apa Scopus dulu, Scopus pun sulit sebenarnya ya gitu. Jadi Scopus pun sangat sulit, baru kita indeks di Web of Science seperti itu. Dan ini juga isu kenapa lakukan Scopus, ini masalah melanggan juga jadi isu. Kalau di Malaysia dua-dua sih Scopus dan juga Web of Science. Kalau kita di Indonesia rata-rata langganan Scopus, akhirnya kita jadi Scopus-Scopusan berbasis Scopus aja, kepala apa-apa Scopus, padahal enakan Octopus gitu ya Pak ya, dimakan. Kalau Scopus mah susah gitu ya. Jadi masalah preferensi saja, tapi dua-dua susah, tapi hati-hati untuk jurnal yang Q3, Q4, terutama Q4 itu banyak yang discontinue juga ya. Seperti itu, jadi itu kita yang harus hati-hati, pastikan reviewnya itu bagus. Yang kedua itu mengenai kontribusi. Kontribusi Bapak kalau ngelihat di Emerald itu harus jelas di section originality itu yang kita masukkan contribution Bapak. Jadi mau bentuk abstraknya kayak Emerald, mau bentuk abstraknya kayak Elsevier, kalimat terakhir baiknya Bapak bilang contribution-nya di mana. Dan di bagian introduction kalimat terakhir juga masukin lagi Bapak contribution. Itu jadi kalau gimana sih cara biar diterima, tadi balik ke pertanyaan Bu Ima, kalau kita nggak tahu, kita tuh harus tahu targeted jurnal dulu Bapak Ibu. Saya saat nulis paper, saya udah tahu saya mau nulis di mana, mau publish di mana. Jadi saya download panduannya, saya ambil sampel paper 1, saya ngikutin Bapak Ibu. Jangan ketiplak-ketiplak. Tapi saya liatin yang atas nerangin apa, yang kalimat terakhir introduction apa, method biasanya nerangin mana dulu, saya tiru Bapak Ibu. Jadi cara termudah adalah meniru. Karena kalau Bapak Ibu pindah jurnal, itu beda lagi cara angle bahasnya. Jadi lebih baik tahu targetnya dulu kan, jadi latihan membidiknya tahu ke situ terus, seperti itu. Itu jadi cara cepat ya, meniru, mempercepat learning curve kita. Oke. Ada lagi yang lain? Pak Franky sudah cukup jelas? Boleh, Oke, silahkan. Ada Bapak WD2 UNP, Bu Cici di sini, Bapak Abror PhD. Silahkan Pak Abror PhD. Aduh Pak Abror ini pasti udah jago. Pak Abror silahkan Pak. Halo, terima kasih Bu Sri Rahayu, Bu Cici. Ya. Ketemu lagi kita. Terakhir kita ketemu di ICBMR rasanya waktu itu ya. Oh gitu ya Pak Abror, iya. Oke. Bu Cici, ada juga pertanyaan ini. Kan sebagian dari kita berpikirnya persoalan ditolak itu lebih banyak persoalan bahasa, karena bahasa Inggrisnya jelek. Sebenarnya kalau menjadi reviewer, yang utama yang kita lihat pertama itu apakah bahasanya ataukah kontribusinya yang lebih ini dulunya, Bu Cici. Itu pertanyaannya Bu. Terima kasih.
Oke. Kalau jadi reviewer kita lebih ke Pak Abror ke kontribusinya tentu saja Pak. Karena saya kalau ada isu bahasa tapi misalnya tetap major revision itu kan communication menjadi the last section yang dia komentari Bapak. Seperti itu. Tapi kalau kita menjadi penulis menjadi berbeda Pak. Menjadi penulis kalau kita bahasa Inggrisnya acak-acakan bagaimana dia bisa memahami apa pesan kita. Jadi boro-boro menerangkan kontribusi karena dia pun nggak get the points gitu ya. Jadi saya yakin banyak dosen kayak Bu Ima lah bahasa Inggrisnya udah kayak air ya Pak ya, kayak mengalir sampai jauh rucika gitu ya Bu Ima ya. Jadi itu nggak ada isu seperti itu. Tapi kalau kita memang ada kelemahan di situ, saya kira kita harus sangat memperbaiki karena pesan kita tidak akan nyampe. Jadi bagaimana kita menyampaikan kualitas kalau bolak-balik orang saya dikomentarin Pak Abror waktu 2013 newbie penulis lah, dia bilang you write in a very Indonesian way of thinking gitulah. Katanya berbelit-belit Pak. Jadi katanya dia tuh nggak ngerti maksudnya. Saya asumsikan reviewer ini pernah punya mahasiswa Indonesia yang kayaknya suka bertele-tele Pak Abror kalau bercerita. Kita kan suka gitu ya. Kita bertele-tele, enggak langsung ke poin yang ingin kita sampaikan. Tapi kalau kita jadi reviewer, kalau kita masih bisa memahami yang harus kita nilai dulu adalah masalah content and quality. Seperti itu. Bahasa kan bisa diperbaiki di belakang hari. Sedikit Bu, ya. Boleh nggak seperti ini? Misalnya kalau kita buat dulu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan konten yang diinginkan oleh jurnal, setelah itu kita gunakanlah penterjemah dan proofreader, baru kita serahkan ke ini. Boleh Bapak, boleh. Tapi sebaiknya yang menjadi penerjemah itu adalah orang yang background field-nya sama. Makanya kalau pakai Servicescape, tapi saya udah nulis pakai bahasa Inggris ya Pak ya. Itu kita milih berdasarkan profil editor language Pak. Jadi kita melihat latar belakang pendidikannya. Ada yang BA in journalism, oh berarti enggak. Tapi kalau ini ada PhD in economics, paper kita mirip-mirip. Kita milih editor yang seperti itu jauh lebih aman karena technical terminologi yang dipakai pernah saya penerjemah jujur dari Indonesia Pak. Itu ya ampun ekuitas merek dia rubah gitu ya. Saya bilang ini jadi PR lagi gitu loh. Iya. Dari Indonesia jadi agak berat. Malah lebih amanan Bapak Ibu pakai Google ini translation dulu lah. Tapi hati-hati ya nanti ibu kota jadi mother city gitu ya. Iya. Pernah ketemu juga ya begitu. Makasih Bu Cici. Oke, terima kasih Pak Abror. Masih bisa menerima pertanyaan kira-kira atau karena sudah 11.24 dan sepertinya sudah mulai masuk waktu sholat ya? Boleh saya menjawab yang ini Bu Ima, saya menarik. Last pertanyaan ya, last pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Jakarta lagi. Izin bertanya, apakah reviewer diberi independensi dalam review? Boleh gimana? Kadang bahasa review agak nggak enak gitu ya. Jadi kadang-kadang ya itu tergantung personality gitu. Terus kemudian apakah ada format standar? Ini tadi juga udah dijawab sih. Menulis keyword yang benar, silahkan dipilih saja Bu Cici mana di sini yang bisa dijawab karena beberapa reviewer sudah diberikan independensi penuh Bapak Ibu, tapi terserah ini menjawab sekalian Pak Eviada Simabua yang sudah di-review terus akhirnya di-reject ya Bapak Ibu. Jadi si editor boleh tiba-tiba memotong di tengah jalan, bahkan di Academy Journal of Management, Bapak Ibu saya pernah dapat pelatihan dari mereka, itu si editornya sendiri menulis di jurnal itu dulu sebelum dia jadi editor, itu udah revisi 3 kali di topnya Journal Management, itu tiba-tiba di-cut oleh desk editor bahwa ini di-reject, seperti itu. Jadi Pak Eviadi selama submit juga banyak-banyak doa ternyata Bapak. Karena itu ada, ya saya bilang Tuhan ada di mana-mana dalam statistik, dalam publikasi. Jadi jangan lupa doa karena editor, saya berdoa Pak, jadi tadi yang di-reject oleh 2 reviewer malah diterima kata editor. Yang tadi jurnal PPM tadi, itu dipotong oleh editornya, dia nggak mau di-reject, dia bilang because I can see a contribution in your research, seperti itu. Itu kali Ibu, terus bahasa reviewer ada yang nggak enak. Tadi Ibu awal-awal saya baper gitu loh, tapi akhirnya kita harus profesional. Dia tuh bukan bilangin kita tuh jelek, kita tuh nyebelin. Yang dia revisi, yang dia review adalah artikel kita. Jadi no hard feeling seperti itu.
bukan dibilang kita nggak layak jadi dosen kan enggak, yang dibilang bahwa artikel yang ada bikin ini loh gitu loh. Jadi kita main di revisian aja, kalau ketemu mah baik dah reviewernya juga. Tapi kalau reviewer yang sudah sangat profesional, sangat pintar, tadi kualitatif report, dia baca paper saya 2 tahun, kata-katanya halus semua, luar biasa ya. Saya jadi kasihan malah nyiksa reviewer suruh baca paper jelek. Oke, sepertinya sudah 11.30 ya waktunya. Jadi kita telah diskusi banyak sekali hari ini tentang bagaimana review artikel dari kacamata reviewer. Juga sebagai author, kita belajar bagaimana kita bisa memenuhi standar yang diinginkan oleh reviewer tersebut. Intinya jangan putus asa, ya. Tetap kerja keras karena itu proses yang panjang, proses yang rumit. Tapi balik lagi ke tujuan awal bahwa ketika kita menjadi dosen, ketika kita menjadi akademisi, kita punya tugas yang paling atas yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga nyampe ke sana dengan cara yang baik, dengan cara yang etis, dengan kinerja yang baik seperti itu ya. Itu tujuan kita bersama. Oke, kesimpulannya itu tetap kerja keras, tetap semangat, jangan gentar mendengar segala macam rejection, penerimaan, dan hal-hal yang sulit dari Bu Cici. Insya Allah we'll be there. Don't worry, gitu ya. Oke, untuk terakhir saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Sri Rahayu Hijrahati PhD yang sudah berkenan hadir memberikan materi kita untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sudah memfasilitasi acara ini dengan sangat baik. Bapak Dekan, Bapak Dr. Idris, Bapak WD yang hadir hari ini adalah Bapak Abror, WD 2. Terima kasih Pak untuk fasilitasnya. Untuk inisiasi yang luar biasa dari jurusan manajemen, Bapak Prengki Susanto. Halo Pak Prengki, mohon maaf tadi saya sempat hilang menggantikan saya. Terima kasih Pak sudah bersedia menggantikan. Juga untuk Ibu Rahmiati sebagai Editor-in-Chief Jurnal Kajian Manajemen dan Bisnis. Masih ada di sini Bu Rahmiati, insya Allah masih ada di bawah. Oke, lagi sibuk beliau. Serta untuk semua peserta yang sudah aktif bertanya, mengikuti dari awal sampai akhir, berpartisipasi luar biasa. Tanpa adanya media online ini, mungkin kita nggak pernah bertemu satu sama lain. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pembuka silaturahmi kita, salah satu pembuka doa. Mudah-mudahan artikel-artikel kita diterima di kemudian hari. Begitu kira-kira. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin terakhir reminder seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Jurnal Kajian Manajemen dan Bisnis membuka call for paper, ya. Membuka call for paper ya untuk untuk volume ke depan, 2 volume ke depan. Jadi kami membuka call for paper bisa supaya banyak ditampilkan partisipasi dari luar. Ditampilkan. Nah, untuk call for paper ini deadline-nya adalah tanggal 30 September 2020 dan pengumumannya akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2020. Jadi kami mengharapkan partisipasi untuk Bapak Ibu sekalian bisa submit paper di sini ya. Jadi bisa berkontribusi di call for paper kami, karena call for paper kami insya Allah sudah diakreditasi oleh Dikti. Seperti itu ya. Jadi silahkan go to the website, silahkan diakses informasinya dan detail informasinya, ada pengumumannya di sana. Boleh kirim ya Bu Ima, kirim ya. Sebesar-besarnya, insya Allah acara ini bisa membawa manfaat kita untuk menjadi akademisi yang lebih baik lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sesi foto bersama boleh? Silahkan dibuka. Makasih Bu Sri. Pak Prengki. Boleh dilihat. Oke, silahkan panitia di screenshot. Nanti untuk seksi pertama jangan lupa senyum ya. Silahkan dibuka. 1, 2, 3, senyum. Sudah? Aman panitia? Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam izin live ya. Makasih. Makasih Bu Sri. Rekaman dan sertifikat pengumuman. Izin live ya. Ya, makasih semua ya.